Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel saya, Maulana Yusuf Channel. Pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit kita membahas tentang salah satu video yang dibuat oleh salah seorang YouTuber Kristen yang dia mencoba untuk menjawab sebuah pertanyaan yang sangat sederhana yang sebenarnya ini sepele ya pertanyaannya ya. Mana bukti Yesus mengaku Tuhan dalam Alkitab? Pertanyaan ini sebenarnya dari dulu sudah pernah disampaikan dan sampai saat ini tidak ada satupun orang Kristen yang bisa menjawab pertanyaan ini secara gamblang, secara valid melalui Alkitab dan juga secara rasional. Yang ada adalah mereka muter-muter seperti kaset kusut ya, nggak jelas juntrungannya kemana, yang ditanyakan apa, yang disodorkan apa jawabannya. Ya, jadi sebenarnya pertanyaan ini nggak diulang-ulang, pertanyaan tetap sama, pertanyaan tetap itu juga, pertanyaan tetap satu, ya. Mana bukti Yesus mengaku Tuhan dalam Alkitab? Namun, orang Kristen kebanyakan kelimpungan untuk menjawab satu pertanyaan ini saja, sehingga mereka menggunakan logika-logika, asumsi-asumsi untuk bagaimana membawa bukti, membuktikan bahwa Yesus itu ngaku Tuhan di dalam Alkitab. Mengapa perkara ini penting? Jadi sangat penting kalau kita ingin mengakui bahwa Yesus itu adalah sebagai Tuhan. Tentu dong kita sebagai manusia yang dikaruniai akal tidak serta-merta langsung percaya begitu saja. Tapi apa sih alasannya? Apa sih logisnya gitu kalau memang Yesus itu sebagai Tuhan? Di mana Yesus mengaku Tuhan dalam Alkitab itu sendiri? Pertanyaan ini menurut saya sangat penting ya. Kalau bagi orang Kristen enggak penting, yang penting tuh Yesus tuh Tuhan, nggak perlu Yesus itu mengaku sebagai Tuhan. Nah kalau memang nggak penting, ngapain juga orang-orang Kristen nyari-nyari gitu ya di Alkitab, ngubek-ngubek mencari penjelasan tentang keilahian Yesus. Kan lucu ya teman-teman ya. Jadi menurut mereka pengakuan itu nggak penting, tapi mereka sendiri mencari-cari pengakuan Yesus atau bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam Alkitab. Kan sebenarnya sederhana saja, simple. Kalau memang Yesus itu Tuhan, dia tentu akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan yang harus disembah. Namun kenyataannya tidak ada satupun di dalam Alkitab kita temukan ayat yang mengatakan bahwa Yesus mengaku Tuhan dan Yesus menyuruh agar menyembah dan beribadah kepada Yesus. Baik teman-teman, langsung saja kita lihat cuplikan video dari YouTuber Kristen tentang menjawab pertanyaan yang sederhana ini, yaitu mana dalilnya Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan dalam Alkitab. Selamat menyaksikan. Yesus tidak pernah berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Ini pertanyaan yang sudah diulang-ulang seperti kaset rusak. Gak paham-paham juga kalau dijelaskan ya. Tetapi saya temukan ada penjelasan yang bagus dalam video ini. Mari kita simak. Pertanyaan dan pernyataan serupa sering saya temukan baik di media sosial maupun secara langsung. Bukan pertanyaan yang menarik untuk dijawab, tetapi saya akan memberikan argumen dari sudut pandang saya. Saya yakin banyak yang bisa menguraikan jauh lebih baik dan lebih akurat daripada saya. Apa buktinya Yesus adalah Tuhan? Semua orang bisa mengaku, tetapi data akan membuktikannya. Langit tidak perlu menjelaskan kalau ia tinggi. Api tidak perlu menjelaskan kalau ia panas. Laut tidak perlu menjelaskan bahwa ia luas. Suatu perkara akan sah jika ada paling tidak 3 saksi yang konfirmasi. 2 Korintus 13 ayat 1. Baik teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan mukodimah pembukaan tadi dari YouTuber Kristen, ternyata YouTuber ini mengaku bahwa jawaban dia kali ini itu juga bukan hasil murni pikiran dia dan penelaahannya sendiri entah orang ini apakah berstatus pendeta atau bukan, saya nggak tahu. Tapi kalau dia ini pendeta, sungguh sangat memalukan untuk menjawab pertanyaan sepele ini saja dia sampai nyontek gitu dari postingan seseorang yang dia tuh nggak punya gagasan sendiri untuk bagaimana menelaah terkait pertanyaan yang sangat sederhana ini. Padahal sebagaimana yang dia telah bilang bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sepele bahkan kata dia seperti kaset rusak diulang-ulang, tapi ternyata dia sendiri tidak bisa menelaah dan mencari jawaban sendiri sehingga dia harus mencontek dari jawaban orang lain. Tapi biarlah teman-teman inilah memang yang menjadi kebiasaan orang-orang Kristen
Jadi cuma berlagak ngomong percaya Yesus, percaya Yesus. Tapi ketika disuruh untuk bagaimana membuktikan apa sih alasan kita harus percaya pada Yesus, ya mereka ini kelimpungan, paling hanya ya imani saja, ya percaya saja gitu. Nah, kita kan tidak bisa seperti itu. Kita ini manusia ya, harus bisa juga kita berpikir, menelaah apa sih argumentasi kalau saya itu harus percaya Yesus sebagai Tuhan. Dan dasar argumentasi yang paling sangat esensial adalah pengakuan Yesus itu sendiri bahwa dia adalah Tuhan yang harus disembah, yang harus diibadahi sebagaimana yang tertuang dalam Alkitab. Namun faktanya ya, pertanyaan sepele ini tidak akan bisa dijawab, tidak akan bisa ditemukan jawabannya di dalam Alkitab, karena memang di dalam Alkitab Yesus sendiri tidak pernah menyatakan dan mengakui bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan yang harus diibadahi dan disembah. Jadi kalau Anda bilang pertanyaan ini ecek-ecek, ya harusnya Anda tidak perlu dong cari contekan ke sana ke sini untuk bagaimana menjawab pertanyaan sepele ini. Ya, jadi kalau Anda tuh nyari contek ke sana ke sini berarti menunjukkan bahwa memang pertanyaan ini ya lumayan berbobot sampai Anda tuh kelimpungan mencari kemana-mana untuk bagaimana menjelaskan perkara ini secara baik gitu ya. Tapi sayangnya penjelasan Anda di video ini menunjukkan bahwa Anda tuh tidak kompeten, bahkan semakin ngawur untuk bagaimana menjelaskan tentang konsep ketuhanan dalam Yesus itu sendiri. Ya, bahkan teman-teman, jika kita perhatikan ya, bahwa sesungguhnya YouTuber Kristen ini sebenarnya sedang membuka aib agamanya sendiri, bahwa dia mengasumsikan ketuhanan dengan makhluk. Ya, padahal Tuhan harusnya jelas berbeda dengan makhluk. Dia mengatakan langit tidak perlu menjelaskan kalau ia tinggi. Ya iyalah, langit kan gak bisa ngomong, Ferguson. Anda ini bagaimana sih? Dia juga mengatakan api tidak perlu menjelaskan kalau ia panas. Ya iyalah, api kan gak bisa bicara. Bagaimana cara api menjelaskan kalau dia itu panas, Ferguson? Lalu dia tidak perlu menjelaskan kalau laut itu adalah luas. Ya iyalah, laut kan gak bisa bicara, Ferguson. Ya, bagaimana cara laut menjelaskan kalau dia itu luas? Ya, sedangkan kan kita tahu bahwa Tuhan itu bisa bicara apa enggak? Tuhan bisa bicara kan? Tuhan bisa berfirman kan? Kenapa Tuhan gak mengatakan dan menjelaskan bahwa dirinya adalah Tuhan? Apakah Tuhan gak bisa berbicara dan menjelaskan seperti langit, api, dan lautan? Ya, sama gak sih Tuhan dengan lautan, api, dan langit? Sehingga dia tidak bisa menjelaskan bahwa dirinya adalah Tuhan? Tidak kan, Tuhan berbeda. Tuhan tuh bisa bicara, Tuhan tuh bisa berfirman. Lalu mengapa kamu mengambil analogi api, langit, dan lautan? Padahal antara Tuhan dan makhluk-makhluk yang kamu sebutkan itu adalah jelas sangat berbeda. Ya, inilah kerusakan berpikir yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Karena mereka tidak bisa membawakan dalil dari Alkitab, mereka akhirnya menggunakan asumsi-asumsi yang sebenarnya itu justru menunjukkan ya aib ya dalam konsep keimanan di agama mereka sendiri. Dari ungkapan YouTuber tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa betapa rapuhnya konsep ketuhanan dalam agama Kristen. Sampai-sampai untuk menjelaskan Tuhan saja mereka menggunakan atau menganalogikan Tuhan itu dengan makhluk. Dengan kata lain, mereka berupaya menyamakan Tuhan dengan makhluk, menyamakan Tuhan dengan langit, menyamakan Tuhan dengan api, dan menyamakan Tuhan dengan lautan. Mereka bilang api, langit, dan lautan tidak perlu menjelaskan tentang mereka. Maka Tuhan pun demikian, tidak perlu menjelaskan siapa Tuhan sebenarnya sebagaimana yang dilakukan langit, api, dan lautan. Inilah kerusakan logika kalangan Kristen ketika memahami konsep ketuhanan. Karena mereka tidak mampu mendatangkan dalil dari Alkitab, maka mereka akhirnya membuat analogi Tuhan dengan makhluk. Padahal jika Tuhan dianalogikan sama dengan makhluk sebagaimana pemahaman YouTuber Kristen tersebut, maka Tuhan berarti makhluk. Kalau makhluk berarti bukan Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan makhluk, bukan Tuhan sama dengan makhluk. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, berarti jelas ia adalah bukan Tuhan. Inilah konsep yang membedakan antara Tuhan dalam agama Kristen dengan Tuhan dalam agama Islam. Kalau dalam agama Kristen, Tuhan bisa dianalogikan sama dengan makhluk, maka dalam konsep Islam sangat jelas bahwa Tuhan berbeda dengan makhluk. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad
walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas ya teman-teman, konsep ketuhanan dalam Islam, Allah itu Maha Esa dan Allah tidak sama dengan makhluk dan tidak ada satupun ya yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat lain disebutkan ya, laisa kamitslihi syai'un. Yang artinya ya tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, konsep ketuhanan dalam Islam sangat luar biasa. Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Tuhan itu berbeda dengan makhluknya, dan makhluk tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi teman-teman ya, konsep Tuhan dalam Islam itu sangat jelas. Tuhan itu Maha Esa. Tuhan berbeda dengan makhluknya. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan tidak makan, Tuhan tidak minum, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak berak, Tuhan tidak sakit, Tuhan tidak lemah, Tuhan tidak merintih ketika dipukuli dan disalib. Tuhan tidak sama dengan makhluknya. Makanya Tuhan dalam Islam jelas tidak bisa disamakan dengan langit, api, lautan, apalagi dengan manusia. Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan makhluknya. Ia Esa, tunggal, maha berkuasa atas segala sesuatu, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Tuhan dalam agama Kristen, sebagaimana yang dianalogikan YouTuber Kristen tersebut, menunjukkan bahwa Tuhan itu sama dengan makhluk, sehingga diumpamakan seperti makhluk langit, api, dan lautan. Maka karena konsep Tuhan di agama Kristen yang sama dengan makhluk tersebut, mereka meyakini bahwa Tuhan itu sama dengan makhluk. Tuhan itu makan, Tuhan itu minum, Tuhan itu tidur, Tuhan itu berak, Tuhan itu sakit, Tuhan itu merintih ketika dipukuli dan disalib. Tuhan itu sama dengan makhluk. Sampai di sini teman-teman bisa menilai konsep ketuhanan mana yang benar. Apakah konsep ketuhanan Islam yang menyatakan Tuhan itu Esa dan tidak serupa dengan makhluk, atau konsep Tuhan Kristen yang menyatakan bahwa Tuhan sama dengan makhluk dan serupa dengan makhluk, sehingga mereka menganalogikan Tuhan itu seperti langit, api, dan lautan. Padahal teman-teman, kalau Tuhan itu serupa dengan makhluk, Tuhan itu makan, Tuhan itu minum, Tuhan itu tidur, Tuhan itu kencing, Tuhan itu berak, itu sama saja merendahkan derajat Tuhan itu sendiri. Apa bukti Yesus adalah Tuhan? Konfirmasi pertama dari Allah Bapa sendiri. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah Anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara bisa menemukan itu di Matius pasal 3 ayat 17. Nats serupa dapat juga dilihat di dalam Markus 1 ayat 11, Lukas 3 ayat 22. Bahkan Yesus pernah berkata, aku dan Bapa adalah satu, dalam Yohanes 10 ayat 30. Apa bukti Yesus adalah Tuhan? Ya, konfirmasi kedua dari manusia. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Markus 15 ayat 32. Saudara juga bisa menemukan di dalam Matius 16 ayat 16, 14 ayat 33, dan Matius 27 ayat 54. Bahkan Yesus juga berkata, aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Ya, ini konfirmasi dari manusia yang mengakui bahwa sungguh orang ini, yaitu Yesus, adalah anak Allah. Apa bukti Yesus adalah Tuhan? Konfirmasi ketiga dari iblis. Wah, iblis juga mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Saudara bisa membaca di dalam Matius 8 ayat 29. Baca juga di Matius 4 ayat 1 dan 6. Ayat 1 sampai 6.
Ya, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes 10 ayat 30. Oke, YouTuber Kristen tersebut menyampaikan beberapa kutipan ayat Alkitab, di antaranya Matius pasal 3 ayat 17, yang di situ berbunyi, "Maka suatu suara dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Hal ini juga bisa kita temukan dalam Markus pasal 1 ayat 11, Lukas pasal 3 ayat 22. Dari dalil barusan yang dikemukakan oleh YouTuber tersebut menunjukkan ada kata anakku yang orang Kristen pahami bermakna anak Allah, yakni maksudnya adalah Tuhan. Coba kita baca kembali Matius pasal 3 ayat 17. "Maka suatu suara dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Oke, jadi pertanyaan kita adalah, apakah kata anakku, anak Allah, anak Tuhan dalam Bible itu menunjukkan bermakna anak Allah, yakni berarti Tuhan? Nah, mari kita ulas bersama. Sebelumnya, coba yuk kita buka lagi Lukas pasal 4 ayat 41. Di situ disebutkan, "Roh-roh jahat pun keluar dari banyak orang sambil berteriak-teriak, 'Engkaulah anak Allah.' Tetapi Yesus membentak mereka dan tidak mengizinkan mereka berbicara, sebab mereka tahu bahwa Dia Raja Penyelamat." Baiklah, sekarang kita simak siapa atau bagaimana anak Tuhan sesungguhnya menurut Alkitab. Kita mulai dari Matius pasal 5 ayat 9. Di situ disebutkan, "Berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah." Ayat ini menyatakan bahwa yang dimaksud anak Allah ialah orang yang dihormati seperti nabi dan bukan bermaksud Tuhan. Bila Yesus dianggap sebagai anak Allah, maka semua orang yang mendamaikan manusia pun menjadi anak-anak Allah. Lalu, apakah orang yang mendamaikan manusia itu juga disebut sebagai Tuhan? Tentu tidak, kan? Dengan kata lain, makna anak Tuhan atau anakku atau anak Allah itu bukan berarti bermakna Tuhan. Jadi, sekali lagi ya teman-teman, ya, bukan Yesus saja yang menjadi anak Allah, tapi ada yang lainnya juga yang jumlahnya sangat banyak yang disebutkan dalam Alkitab sebagai anak Allah atau anak Tuhan. Jika makna anak Allah berarti adalah anak Tuhan, maka Tuhan dalam agama Kristen jadi banyak dong, bukan Yesus saja. Karena yang disebut anak Tuhan itu bukan Yesus saja, tapi banyak. Nah, bingung kan? Oke, kita tambahin lagi ya. Kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 4 ayat 22. Di situ disebutkan, "Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung." Di sini dijelaskan bahwa Israel adalah anak Tuhan yang sulung, sedangkan Yesus sendiri tidak disebutkan anak yang keberapa. Sekali lagi ya, jika ucapan anakku di dalam Alkitab itu dipahami sebagai maksudnya adalah Tuhan, sebagaimana pemahaman YouTuber Kristen tersebut, berarti orang-orang Israel itu Tuhannya orang Kristen juga dong. Karena Tuhan berfirman dan menyebut mereka orang Israel sebagai anakku, bahkan anak sulung lagi. Sedangkan Yesus tidak disebut sebagai anak sulung tuh. Entah anak keberapa ya, kita juga nggak tahu. Lalu, apakah orang-orang Israel itu Tuhannya orang Kristen? Coba jawab pertanyaan ini. Kalau memang makna dari kata anakku itu adalah berarti Tuhan juga, wah, betapa banyaknya Tuhan orang Kristen dari orang-orang Israel yang menjelma menjadi Tuhan karena mereka adalah dipanggil anakku oleh Allah dalam firman di Alkitab. Oke, lanjut ya. Coba kita lihat juga dalam Yeremia pasal 31 ayat 9. Di situ disebutkan, "Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku." Jadi jelas sekali ya, bahwa berdasarkan Bible sendiri, anak Tuhan itu banyak sekali loh. Yang disebut anak Tuhan itu bukan Yesus saja. Yang dimaksud anak dalam ayat-ayat tersebut ialah mereka yang dikasihi oleh Tuhan, termasuk Yesus. Jadi bukan anak yang sebenarnya ya.
ayat di atas juga menyatakan bahwa Efraim sebagai anak sulung. Sementara dalam Keluaran 4 ya, ayat 2 yang disebut sebagai anak sulung adalah Israel. Nah, di sini jadi bingung nih. Dua-duanya disebut anak sulung. Jadi yang mana nih anak sulung nih ya di dalam Alkitab? Tapi yang jelas bukan Yesus yang disebut sebagai anak sulung ya. Oke lah, daripada kita bingung-bingung ya teman-teman ya. Jadi jelas ya makna anak Tuhan yang disebutkan dalam Matius pasal 3 ayat 17 sebagaimana yang tadi disampaikan oleh YouTuber Kristen tersebut yang berbunyi, maka suatu suara dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu bukan bermakna bahwa Yesus adalah anak Tuhan, karena banyak juga yang disebut sebagai anakku dalam Alkitab, dan jelas itu bukan berarti menunjukkan mereka sebagai Tuhan. Kalau kata anakku dalam Alkitab menunjukkan Tuhan, berarti konsekuensinya Tuhan Kristen banyak banget. Bukan hanya Yesus, tapi orang-orang Israel dan lainnya juga Tuhan mereka. Wow. Sebenarnya teman-teman, ada beberapa ayat lain dalam Bible yang menyebutkan Yesus itu anak Allah atau anak Tuhan. Tapi sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sesungguhnya itu bukanlah maksudnya adalah anak Allah yang sebenarnya. Karena Yesus sendiri justru adalah mengaku di Bible sendiri bahwa ia adalah hanyalah utusan Allah, bukan Allah ya, dia itu bukan Tuhan. Ya, memang di Alkitab tidak akan ditemukan Yesus itu mengaku dirinya Tuhan, tapi lebih banyak Yesus mengaku bahwa dirinya adalah hanyalah utusan Allah, bukan anak Allah ya. Yesus juga berkata bahwa dia adalah anak manusia, bukan anak Tuhan. Jadi Yesus itu anak Tuhan atau anak manusia? Nah, coba kita lihat dalam Markus pasal 10 ayat 33 sampai 34. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Jelas ya teman-teman, di sini disebutkan bahwa Yesus adalah anak manusia. Pada ayat tersebut Yesus mengaku dengan jujur bahwa dia adalah anak manusia dan dia diludahi, disesah dan akan dijatuhi hukuman mati atau dibunuh, dan pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan oleh Tuhan. Maka kesimpulannya adalah setiap yang mengaku sebagai anak manusia pasti bukan Tuhan. Teman-teman ngaku gak sebagai anak manusia? Ngaku dong. Nah, apakah berarti teman-teman tuh Tuhan? Kan enggak kan? Ya. Jadi memang di sini menunjukkan bahwa ketika Yesus mengaku sebagai anak manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Yang berikutnya adalah Yesus mengaku sebagai anak manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dihukum oleh manusia pasti bukan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan dihukum oleh manusia ya teman-teman? Berikutnya adalah Yesus dihukum oleh manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dibunuh manusia pasti bukan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa dibunuh oleh manusia? Padahal Tuhan itu kan yang menciptakan dan juga yang menguasai manusia. Tapi kok bisa ya Tuhan itu dibunuh oleh manusia? Sedangkan Yesus dibunuh oleh manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dibangkitkan dari kubur selama 3 hari pasti bukan Tuhan. Nah, sedangkan Yesus dibangkitkan dari kubur setelah 3 hari, berarti Yesus bukan Tuhan. Karena Tuhan ngapain juga dikubur ya teman-teman, dan juga dibangkitkan. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah kesimpulannya. Dan coba kita lihat lagi. Oke teman-teman, di antara argumentasi yang tadi disampaikan juga adalah terkait masalah Yohanes pasal 14 ayat 10 ya, yang disampaikan oleh YouTuber Kristen tersebut, yang di situ dikatakan, tiadakah engkau percaya bahwa aku ini di dalam Bapa dan Bapa pun di dalam aku? Ya, ayat ini seolah-olah menunjukkan bahwa Yesus dengan Tuhan itu adalah menyatu. Oke teman-teman, kita akan bahas bagaimana makna aku di dalam Bapa menurut Alkitab. Oke teman-teman, untuk membahas masalah makna aku di dalam Bapa menurut Alkitab tersebut, selain kita membuka Yohanes pasal 14 ayat 10, coba kita juga buka Yohanes pasal 17 ayat 23. Di situ disebutkan, aku di dalam mereka itu
dan engkau di dalam aku, supaya mereka itu sempurna di dalam persekutuan. Coba teman-teman perhatikan kalimat aku di dalam mereka. Kata mereka dalam ayat ini dimaksudkan adalah sahabat-sahabatnya Yesus. Nah, supaya lebih jelas kata mereka di sini maksudnya adalah sahabat-sahabat Yesus, silakan teman-teman baca ayat-ayat sebelumnya dalam Yohanes ini ya, pasal 17 tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan kata aku itu adalah Yesus. Jadi kalimat aku di dalam mereka artinya adalah Yesus beserta sahabat-sahabatnya. Jadi Tuhan itu beserta Yesus dan sahabat-sahabatnya. Ingat, beserta sahabat-sahabatnya juga ya teman-teman. Jadi apabila mempercayai tentang kesatuan Bapa dengan Yesus, sebagaimana dalam Yohanes pasal 14 ayat 10 tersebut, yaitu aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, maka harus juga mempercayai tentang kesatuan Bapa dengan semua sahabat Yesus yang berjumlah 12 orang tersebut, yaitu dalam Yohanes pasal 17 tersebut. Di situ disebutkan bahwa aku dalam mereka. Berarti Tuhan itu ada juga dalam mereka. Mereka ini siapa? Yaitu sahabat-sahabat Yesus yang berjumlah 12 orang. Jadi bukan Yesus dan Roh Suci saja yang menjadi satu dengan Tuhan, ya, melainkan harus ditambah dengan 12 orang lagi, yaitu para sahabat Yesus. Jadi Bapa plus Yesus dan 12 sahabatnya plus Roh Suci. Maka hasilnya harusnya konsep ketuhanan dalam Kristen itu ada 15 tunggal, bukan tritunggal atau 3 tunggal yang hanya ada Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Tapi harus juga ditambah Bapa, Yesus, Roh Kudus dan 12 sahabat Yesus. Karena Yesus bersabda, ya, aku dalam mereka. Gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Data masih kurang. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Tuhan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapa orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Lukas 5 ayat 20, ayat 21 ya. Ketika Yesus mengatakan, hai saudara, dosamu sudah diampuni, dia bertindak sebagai Allah yang mampu mengampuni dosa orang. Ya teman-teman, ketika para nabi itu mengatakan bahwa dosamu telah diampuni, engkau masuk surga, engkau berada di surga, itu bukan berarti dia itu sebagai menjelma menjadi Tuhan, ya. Hal ini juga kan pernah juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, amalan apa yang membuat terompahmu itu sampai terdengar di surga? Ya, dengan kata lain Rasulullah memberi kabar, ya, memastikan bahwa Bilal ini adalah sahabat yang akan menjadi penghuni surga. Begitu juga dengan ketika ada seorang perempuan yang berzina di Madinah, ketika ia dirajam, ya, dan dijatuhi hukuman rajam, dia minta kepada Rasulullah untuk dijatuhi hukuman rajam. Lalu setelah proses rajam itu selesai, Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya taubat, ya, dari perempuan yang berzina ini itu jauh lebih baik daripada 70 orang taubatnya orang di Madinah. Dengan kata lain, taubatnya itu diterima. Apakah lantas Rasulullah Muhammad SAW ya ini menjelma menjadi Tuhan karena dia juga memastikan bahwa seorang sahabatnya itu masuk ke dalam surga, atau taubatnya orang pezina itu diampuni? Tentu tidak kan. Jadi di sini tidak ada yang aneh gitu ketika Yesus mengatakan bahwa dosamu telah diampuni, karena memang ya kadang-kadang para nabi itu adalah mendapatkan ilham, mendapatkan wahyu, ya, mendapatkan istilahnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Esa, tentang bagaimana ya orang-orang tersebut bisa dikatakan mendapatkan rahmat, tobatnya diterima, atau bahkan bisa akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun hal demikian bukan berarti lantas menjadikan para nabi tersebut menjadi Tuhan, ya, tidak gitu. Jadi biasa saja yang dilakukan Yesus tersebut toh juga dilakukan juga oleh nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Muhammad SAW yang juga memastikan bahwa tobatnya orang tersebut diterima, orang tersebut terompahnya sudah ada di surga dan segala macam.
Ya jadi nggak aneh lah gitu, argumentasi kayak gini tuh nggak masuk akal gitu, nggak menunjukkan bahwa Yesus tuh sebagai Tuhan, karena hal biasa, nabi-nabi lain pun juga biasa saja dan tidak membuat nabi-nabi lain tuh menjadi Tuhan gitu, karena memang nggak ada tuh ya keterangan atau pengakuan dari Yesus sendiri bahwa dirinya adalah mengaku bahwa dia adalah Tuhan yang mengampuni dosa. Tidak ada, itu kan asumsi aja itu mah, asumsi dari orang-orang Kristen bahwa dia itu adalah Tuhan karena telah mengampuni dosa. Tidak, padahal yang mengampuni dosa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para nabi itu hanya mengabarkan saja seperti itu. Gitu loh ya. Jadi jangan salah paham nih orang-orang Kristen ya. Semoga bisa dipahami. Nah, jadi teman-teman ya, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa misi utama para nabi dan rasul itu adalah memberikan jalan keselamatan untuk bagaimana manusia itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikan dengan segala sesuatu apapun. Ya, oleh karena itu ya, para nabi-nabi terdahulu itu diutus ya, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk bagaimana memberikan arahan kepada umat manusia agar mereka senantiasa mentauhidkan dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik adalah Yesus sendiri itu memang merupakan bagian dari rasul-rasul Allah yang Allah utus untuk bagaimana memberikan jalan keselamatan bagi manusia. Tapi hanya khusus bagi Bani Israel. Sebagaimana yang tercantum dalam Matius pasal 15 ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dengan kata lain, konsep ya keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus itu hanyalah khusus bagi orang Israel ya. Kita tuh enggak gitu. Jadi Yesus tuh dakwahnya ya hanya terbatas bagi kalangan umat Israel saja, tidak untuk seluruh manusia seperti itu. Dan ini dikatakan sendiri oleh Yesus dalam Matius pasal 15 ayat 24. Jadi ketika para pendeta-pendeta atau YouTuber Kristen untuk koar-koar, percayalah Yesus, terimalah Yesus sebagai juru selamat, terimalah Yesus sebagai Tuhan, kayak tukang obat gitu ya. Yaitu nggak bisa benar juga gitu, karena bertentangan dengan isi Bible sendiri yang menyatakan bahwa Yesus itu hanya diutus untuk khusus ya kalangan umat Israel saja. Kita sebagai orang Indonesia ya tidak perlulah ya ikut-ikutan, karena memang Yesus sendiri mengakui bahwa dia hanya diutus untuk umat Israel saja, tidak untuk seluruh umat manusia. Ya, bahkan di Matius pasal 10 ayat 5 sampai 6 di situ disebutkan kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan beliau berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, jadi para pendeta-pendeta nih ya yang ngajakin percaya pada Yesus ya sebagai juru selamat ya, bahkan sebagai Tuhan ya, yaitu silakan kalian dakwahnya ke Israel saja, karena Yesus itu berpesan loh ya kepada 12 muridnya itu ya agar pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel ya. Jadi memang cocoknya tuh ya yang keluar-keluar tuh percaya Yesus, mendingan pergilah ke Israel sana ya. Jadi karena Yesus sendiri berpesan agar ya keselamatan yang beliau bawa itu hanyalah untuk kalangan Bani Israel saja, tidak untuk bangsa lain ya. Ini harus dipahami loh ya. Nah, bahkan di Yohanes pasal 17 ayat 9 kata Yesus, "Aku berdoa untuk mereka Bani Israel, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka." Ya, ini hanya Bani Israel. Jadi ini kadang-kadang nih pendeta-pendeta, pastor yang teriak-teriak di YouTube tuh, "Hayo percaya Yesus, mereka nih kayaknya nggak paham dengan isi Alkitab sendiri ya, bahwa kalau kalian mau keluar-keluar tentang itu ya, konsep keselamatan yang kalian tawarkan tentang ajaran Yesus, kalian tuh harusnya pergi ke Israel sana ya. Jadi tidak perlulah orang Indonesia kalian ajak-ajak seperti itu ya. Karena apa? Kalian bisa lihat dalam dalil berikut ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6, "Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia." Jadi Yesus hanyalah seorang nabi dan rasul yang diutus hanya untuk Bani Israel, tidak untuk seluruh alam
bahkan secara khusus melarang ke daerah Asia, termasuk Indonesia loh ya, karena Indonesia ini kan termasuk daerah Asia. Jadi konsep keselamatan Yesus sebagai utusan Allah hanya terbatas bagi Bani Israel saja, tidak untuk seluruh dunia. Ya, jadi itu pendeta-pendeta yang keluar-keluar tuh ya, YouTuber Kristen yang keluar-keluar itu, ya percaya Yesus, percaya Yesus. Ya, kalian tuh harus baca Injil kalian sendiri, ya. Jadi Injil tuh dilarang loh disebarkan di Asia. Indonesia ini kan di Asia. Indonesia ini bukan di Amerika loh ya. Indonesia ini sepakat kita, Indonesia tuh di Asia. Ya, Asia Tenggara. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 di situ disebutkan dengan nyata, ya, dengan jelas mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, termasuk Indonesia. Jadi ya mereka kalau mau dakwah sanalah ke Bani Israel saja sana gitu. Ya tidak perlulah kemari-mari ya ngajak-ngajak yang gak jelas ya. Ya itu kembali lagi ke pertanyaan pertama ya teman-teman, tentang masalah apakah Yesus mengaku dirinya Tuhan dalam Alkitab. Ternyata sampai saat ini satupun dalil yang mereka kemukakan ya tidak ada yang tepat ya, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan sederhana tersebut. Mereka cumanya bisa keluar-keluar saja seolah-olah meremehkan pertanyaan tersebut, padahal mereka sendiri kelimpungan ya, mencari-cari. Mereka itu berusaha, masih kurang bukti. Itu tandanya mereka sedang mencari-cari bukti ya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun sayangnya ya tidak ada satupun bukti yang bisa mereka sodorkan untuk meyakinkan bahwa Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan dalam Alkitab sendiri. Nah, jadi teman-teman ya, berbeda dengan konsep keselamatan yang ditawarkan oleh Injil yang khusus hanya untuk Bani Israel dan tidak boleh disebarkan di wilayah Asia, Islam itu berbeda loh. Islam itu bersifat rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Konsep keselamatan Islam itu untuk seluruh alam semesta ya, seluruh di dunia ini, baik di Asia, di Eropa, di Afrika, dan seluruh belahan bumi yang lainnya. Rasulullah itu diutus bukan hanya untuk kaum dan bangsa tertentu, tapi juga untuk seluruh alam dan bangsa-bangsa lainnya. Jadi teman-teman, masuklah ke dalam Islam untuk mendapatkan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Ya. Agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Maka agama Islamlah konsep keselamatan yang paling tepat untuk kita semua ya, baik di belahan dunia manapun, termasuk yang ada di Indonesia ya. Islam menawarkan konsep keselamatan hidup yang terbaik di dunia maupun di akhirat nanti ya, teman-teman. Jadi sebelum menyesal ya, sebelum terlambat, khususnya nih teman-teman non muslim ya, cobalah kalian berpikir jernih, menimbang-nimbang kembali tentang keyakinan kalian. Apakah sudah benar? Apakah sudah sesuai sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus? Karena sesungguhnya Yesus tidak pernah mengajarkan untuk bagaimana dirinya mengaku sebagai Tuhan dan menyembah kepadanya, tapi Yesus justru mengajarkan kepada kita semua untuk bagaimana mengesahkan Allah saja, tidak mensyirikkan dengan apapun. Dan Yesus hanya mengakui dirinya di dalam Alkitab bahwa dirinya hanyalah sebagai utusan Allah saja. Dan bahkan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya konsep keselamatan yang ia tawarkan kepada umat manusia itu hanya terbatas pada Bani Israel saja ya. Jadi terbatas pada wilayah tertentu dan waktu tertentu saja, tidak untuk bangsa-bangsa lain, tidak untuk seluruh alam. Begitu ya teman-teman, silakan dikaji kembali ya Bible kalian, Alkitab kalian. Kita di sini tidak ada yang menghujat, tapi coba sama-sama kita adu argumentasi untuk bagaimana mencari kebenaran ya, sebagaimana yang dipesankan di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran. Yuk kita cari sama-sama kebenaran teman-teman. Data masih kurang. Nah, tidak ada yang dapat menjanjikan surga selain Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Ya teman-teman ya, jadi argumentasinya norak banget gitu ya. Jadi ketika Yesus tuh nanti ada di surga, terus bersama-sama dengan pengikutnya disebut Yesus itu sebagai Tuhan. Ini ngaco gitu. Karena para nabi-nabi pun pasti masuk surga gitu kan. Bahkan Nabi Adam sendiri sebelum Yesus tuh ada gitu kan, Nabi Adam sendiri kan sudah ada di surga. Ya. Dan apakah Nabi Adam itu menjadi Tuhan? Kan tidak gitu. Nah, Rasulullah juga kan gitu, bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Bahkan Rasulullah menjanjikan akan bersama dengan
umatnya, pengikutnya yang senantiasa mencintai Rasulullah, yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW untuk bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah Rasulullah juga menjadi Tuhan gitu? Kan enggak juga gitu. Jadi tetap aja lah derajatnya tuh sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak bisa gitu mentang-mentang para nabi itu masuk ke dalam surga bersama umatnya lalu dibilang cuma Tuhan yang bisa bersama-sama di surga bersama umatnya. Ini ngaco gitu cara berpikir kayak gini, norak. Karena nabi-nabi yang lain pun akan masuk surga gitu. Apakah nabi-nabi lain juga masuk surga bersama umatnya lantas naik derajatnya gitu menjadi Tuhan? Kan tidak. Ada berapa nabi sebelum Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu diutus? Allah menurunkan nabi-nabinya, ya. Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, dan seterusnya. Itu para nabi kan kita meyakini bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang pasti akan Allah masukkan ke dalam surga. Begitupun juga dengan para pengikutnya yang setia, yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan para nabi, ya, mengikuti petunjuk para nabi. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Lantas apakah mereka juga naik derajatnya menjadi Tuhan? Kan tidak. Cuma orang-orang Kristen aja ini yang aneh gitu. Ketika ada nabi masuk surga bersama umatnya, nanti dibilang dia naik derajatnya menjadi Tuhan. Ini ngaco gitu. Padahal biasa aja. Nabi itu memang semuanya akan masuk surga bersama para umatnya yang setia. Dan itu tidak lantas membuat mereka derajatnya naik menjadi Tuhan. Tetaplah mereka adalah Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi argumentasinya sangat tidak tepat, ya. Kurang bukti ucapan kalian itu, ya, ketika kurang bukti lagi itu menunjukkan bahwa betapa kalian tuh kelimpungan loh. Menjawab pertanyaan sepele kayak gini saja kalian mencari bukti-bukti yang sebenarnya tuh nggak nyambung semuanya. Bukti-bukti yang kalian sodorkan, ya, untuk menjawab pertanyaan sederhana, apakah Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan, ya, itu tidak bisa kalian temukan. Kalian kelimpungan. Sebenarnya masalahnya selesai andaikan saja ada satu ayat saja ketika Yesus mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, sembahlah aku, itu beres. Tapi sayangnya Injil kalian tuh tidak mencantumkan itu. Yesus tidak pernah bersabda seperti itu. Dan kalian kini kelimpungan mencari-cari jawaban bagaimana untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi Yesus hanya mengaku bahwa dirinya hanyalah sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Yang terakhir, hanya Dia yang memberikan kepastian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Ya teman-teman, inilah adalah argumen basi, ya, ketika mereka kita tanya mengenai mana bukti Yesus mengatakan dirinya adalah sebagai Tuhan di dalam Alkitab. Kebanyakan dari mereka itu mengandalkan Yohanes pasal 14 ayat 6 ini. Ya, kata Yesus berkata kepadanya, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi mereka karena kehabisan bahan tidak menemukan ya kalimat yang pasti dari Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan dan sembahlah aku. Akhirnya mereka mengandalkan Yohanes 14 ayat 6 ini. Ini adalah argumentasi norak, teman-teman. Kenapa saya bilang norak? Karena saya sudah membantah ini jauh-jauh hari, ya. Ketika saya membantah video Juli Caniago yang juga mengutip, ya, Yohanes pasal 14 ayat 6 ini untuk menguatkan argumentasi mereka bahwa Yesus itu mengaku loh di dalam Alkitab itu bahwa dia adalah Tuhan, dia itu adalah yang harus disembah. Padahal tidak, teman-teman. Teman-teman bisa menyaksikan atau mendengarkan ulasannya secara lengkap dan komprehensif dalam video berikut ini. Baik teman-teman, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah merupakan pembahasan khusus, ya, tanggapan saya terkait masalah konsep keimanan terhadap Isa alaihissalam. Ya, dalam Islam itu jelas bahwa Isa alaihissalam merupakan Rasul, ya, seorang nabi, seorang rasul utusan Allah yang Allah muliakan sebagaimana para nabi-nabi yang lainnya. Dan memang perbedaannya itu terdapat pada kalangan Nasrani yang menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu. Nah, sebenarnya dalam Islam sendiri, ya, ketika mempertanyakan apakah di dalam Alkitab itu ada keterangan bahwa Yesus sendiri mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, ini adalah sebenarnya pertanyaan mendasar dan sangat penting.
Jangan kalian tanya di dalam Al-Quran, kan dalam Al-Quran pasti tidak akan ada penjelasan mengenai Yesus itu mengaku Tuhan. Adapun penjelasan dalam Al-Quran sangat jelas bahwa Yesus adalah merupakan seorang nabi. Nah, begitupun dengan mukjizat-mukjizat yang diterangkan dalam Al-Quran terkait yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, bisa menyembuhkan orang yang sakit, ya, terus juga menghidupkan orang yang mati dan segala macam. Itu merupakan mukjizat-mukjizat yang terjadi atas kehendak Allah, bukan terjadi atas dengan usaha Nabi Isa alaihissalam sendiri. Makanya ayat-ayat yang menjelaskan keterangan tentang mukjizat Nabi Isa itu merupakan atas izin Allah. Nah, banyak juga para nabi yang diberikan mukjizat, seperti Nabi Ibrahim yang Allah berikan mukjizat tidak mempan dibakar api, Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Ini adalah perkara-perkara yang memang Allah berikan kelebihan kepada para nabi dan rasul. Dan bagi Islam, ya, hal-hal tersebut tidaklah menjadi sesuatu para nabi itu naik derajatnya menjadi Tuhan, tidak. Karena apa yang mereka lakukan terkait dengan mujizat tersebut itu merupakan adalah bentuk kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam menjawab pertanyaan apakah ada keterangan bahwa Yesus mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, pertanyaan mendasar seperti ini, Zuli Caniago berusaha menjawab berdasarkan Yohanes pasal 14 ayat 6 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan ayat ini, Zuli Caniago menyimpulkan bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan. Padahal kalau kita lihat keterangan ayat dari Yohanes 14:6 ini, ya, itu sama sekali tidak menyatakan sama sekali Yesus itu sebagai Tuhan. Justru kita melihat ayat ini adalah merupakan peneguhan bahwa sesungguhnya Yesus merupakan seorang nabi dan rasul. Kenapa? Ya, kita perhatikan kata-kata Yesus berikut ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebagaimana halnya para nabi dan rasul, itu ketika mereka mengajarkan atau mendakwahkan atau mensiarkan ajaran mereka ke orang lain atau kepada umat manusia, itu pasti mereka mengklaim bahwa sesungguhnya aku ini mengajarkan jalan yang lurus, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah prinsip utama yang diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu, ya, oleh Nabi Isa alaihissalam dan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada ayat di Yohanes pasal 14 ayat 6 ini mengatakan atau menunjukkan bahwa ini adalah bentuk bahwa Yesus mengaku sebagai Tuhan. Tidak ada. Justru ini adalah sesuatu yang lumrah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, bahwa mereka memang mendakwahkan untuk bagaimana umat manusia itu bisa mencapai jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, misalnya dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ya, dalam ayat tersebut sangat jelas bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, mengajarkan kepada umatnya bahwa sesungguhnya, ya, Islam merupakan agama yang telah sempurna dan Islam merupakan satu-satunya, ya, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sebagai jalan hidup manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diperkuat dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, yang diridhoi di sisi Allah, ialah agama Islam. Jadi memang tidak ada yang aneh dengan perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 tersebut, ya, sebagaimana halnya para nabi yang lain mengatakan dan mengklaim bahwa ajaran mereka merupakan jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Ali Imran juga ayat 85 bahkan Allah meneguhkan, ya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Jadi kata Allah
dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dengan kata lain, ini penegasan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW menetapkan kepada umat manusia bahwa jalan kebenaran, jalan agama yang diridhoi di sisi Allah satu-satunya adalah Islam. Ya. Dan ini sama saja dengan perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 16 ayat 6 tadi, pasal 14 ayat 6 tadi, bahwa sesungguhnya perkataan para nabi itu ya untuk bagaimana para umat manusia itu meyakini bahwa jalan para nabi adalah jalan untuk menuju keselamatan dan jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, setelah kita mengetahui bahwa sesungguhnya ayat yang tadi Juli Caniago sebutkan terkait dengan Yohanes pasal 14 ayat 6 tersebut, dan itu tidak menunjukkan bahwa Yesus itu adalah mengaku sebagai Tuhan, maka pertanyaannya adalah Yesus itu sebenarnya Tuhan atau Rasul? Ini pertanyaan penting. Kalau memang Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, jadi Yesus itu Tuhan atau Rasul? Oke, pembuktian ini akan kita lihat. Pertama-tama kita bisa melihat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 171. Teman-teman bisa lihat di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah." Sangat jelas di sini di dalam Al-Quran menegaskan bahwa sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu tidak lain adalah hanya utusan Allah, Rasul Allah, dan beliau merupakan orang yang dimuliakan dalam Islam, ya, sebagaimana para nabi-nabi terdahulu seperti itu. Jadi para nabi, para rasul dalam Islam itu merupakan orang-orang yang dimuliakan, tidak dinistakan, seperti itu ya. Jadi memang kalau misalnya ada orang Nasrani yang membenci kepada Islam, alasannya apa gitu? Padahal Yesus sendiri dalam Islam sangat diagungkan, sangat dimuliakan sebagai Nabi dan Rasul Allah. Tidak ada dalam ajaran Islam itu menistakan Nabi Isa alaihissalam. Hanya satu saja, bahwa Nabi Isa itu dalam Islam dianggap sebagai Rasul Allah, bukan Tuhan. Lalu dengan alasan ini banyak orang-orang dari kalangan non-muslim malah menjadikan Islam itu sebagai sesuatu yang dibenci, padahal tidak ada alasan bagi orang Nasrani itu membenci Islam. Jelas sekali dalam ajaran Islam Yesus itu adalah orang yang dimuliakan. Kita juga bisa lihat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 75, ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka. Ini ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka sendiri. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas bahwa di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa status Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu hanyalah sebatas Nabi dan Rasul yang dimuliakan, bukan hanya Yesusnya tapi juga keluarganya, yaitu ibunda putra Maryam sebagai digambarkan dalam Al-Quran sebagai orang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Berikutnya kita lihat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim tersebut. Jadi sangat jelas bahwa sesungguhnya esensi dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, ya, itu adalah bagaimana Nabi Isa sebagai Rasul, sebagai Nabi utusan Allah, itu mengajarkan tentang ketauhidan, tentang keimanan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kita tidak pernah menemukan
bahwa Yesus itu mengaku bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan, baik di dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab, maka coba kita cari korek keterangan di dalam Alkitab sendiri. Sebenarnya apa yang Yesus ajarkan? Apakah Yesus mengajarkan agar menyembah dirinya? Apakah Yesus mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan? Atau Yesus mengajarkan bahwa dirinya hanyalah utusan Allah yang mengajak umat manusia untuk menyembah Allah? Kita biasa lihat di dalam Matius ya, pasal 4 ayat 8 sampai 10 ya. Di sini ada pengakuan Yesus bahwa dirinya bukanlah Tuhan. Terdapat pada kisah di dalam Alkitab, itu pada Injil Matius pasal 4 ayat 8 sampai 10, ketika Yesus dicoba oleh iblis sebagai berikut. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepada aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas ya bahwa Yesus sendiri mengajarkan kepada atau mengatakan kepada iblis tersebut bahwa dia disuruh untuk menyembah Allah sahaja, ya, bukan menyembah dirinya. Dan di sini tidak ada pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Dari ucapan Yesus tersebut dapat kita pahami bahwa yang pertama adalah iblis tahu bahwa Yesus mengajarkan tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah sahaja, ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Terhadap iblis saja Yesus perintahkan bahwa menyembah dan berbakti itu hanyalah kepada Allah saja, bukan lainnya, bukan juga kepada dirinya. Iblis tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan, sebab jika Yesus itu Tuhan, tentu tatkala Yesus itu diuji oleh iblis, maka yang dikatakan Yesus adalah harusnya nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah aku Tuhan Allahmu, dan hanya kepada aku sajalah engkau harus berbakti. Namun Yesus sendiri tidak memberikan keterangan atau penjelasan seperti itu. Yang ada adalah justru Yesus mengajarkan atau mengatakan kepada iblis tersebut agar menyembah Allah sahaja, bukan dirinya. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah mengaku dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya. Bahkan dalam kitab Taurat Musa, Ulangan di sini 6:24 dikatakan bahwa Tuhan itu Esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yesus mengaku dirinya hanya sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan dari keterangan Bible tersebut. Kita bisa lihat dalam keterangan dalil-dalil yang lain yang terdapat di dalam Alkitab, apakah Yesus itu mengaku dirinya Tuhan atau Yesus mengaku dirinya sebagai utusan Allah atau Rasul. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 12 ayat 49. Di situ disebutkan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi jelas ya teman-teman bahwa Yesus mengaku bahwa dirinya hanyalah sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Oke, baik teman-teman. Jadi bagaimana kesimpulan dari video ini? Ya, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri masing-masing ya. Jadi intinya kalau yang saya pahami adalah bagaimana pertanyaan sederhana mengenai pengakuan Yesus bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu tidak bisa kita temukan ya. Jadi jawaban dari orang-orang YouTuber Kristen itu sangat saya bilang sangat memalukan ya. Jadi sangat tidak berbobot dan sangat rapuh ya. Justru malah membuktikan bahwa sesungguhnya memang ayat-ayat yang mereka tampilkan itu tidaklah mengindikasikan bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi Yesus hanyalah sebagai Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dipahami dan diimani oleh kaum muslimin. Makanya kita sangat cinta kepada Yesus,
kita sangat sayang kepada Yesus, kita sangat menghargai dan menghormati Yesus. Oleh karena itulah, karena kita terlalu cinta kepada Yesus, maka kita mengikuti ajaran Yesus, yaitu hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mensyirikan apapun, karena Yesus mengajarkan kepada kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita menyembah dirinya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Yesus hanyalah sebagai utusan Allah, Yesus hanya sebagai nabi dan rasul. Yesus hanya ingin agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita cinta kepada Yesus dan kita menjadi muslim. Terima kasih teman-teman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.